Halo, selamat malam semua. Eh, Review tentang pengelolaan digital ekosistem bidang kepariwisataan itu sangat penting dalam mendukung evaluasi dan pembangunan di sektor-sektor pariwisata seperti infrastruktur, transportasi, infrastruktur, fasilitas wisata, kemudian kebutuhan akomodasi dan kebutuhan lainnya yang mendukung kepariwisataan dalam sebuah kota. Kita perlu membangun beberapa indikator yang menjadi sumber data yang akan dikelola sebagai evaluasi atau ekosistem dari wisata tersebut. Salah satu market target wisata yang pada malam hari ini yang saya akan review yaitu tentang kunjungan. Jadi kalau kita masuk di sebuah institusi atau lembaga, kunjungan itu menjadi faktor yang sangat penting dalam penilaian visitasi ya, ataupun sebuah nilai di sebuah institusi atau instansi bahwa tempat itu telah menjadi tempat publik dan memiliki aset dan memiliki beberapa nilai. Nah, pada wisata yang perlu kita cermati dan kita ambil adalah sebuah sampel kecil ya, yaitu indikator kunjungan, di mana semua wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara biasanya datang melalui porting sebuah sistem perkotaan, yaitu dari pelabuhan untuk perjalanan laut, kemudian dari stasiun untuk perjalanan darat, dan dari airport untuk perjalanan udara. Nah, para wisatawan atau domestik tersebut memiliki berbagai macam tujuan ya dalam sebuah siklus atau city ya, dalam sebuah kota. Namun di sini kita akan bicara tentang bidang kepariwisataan. Apa yang harus kita ambil dari indikator tersebut? Nah, salah satu requirement gathering yang telah kita ambil dari kebutuhan pembangunan infrastruktur ataupun fasilitas wisata, yaitu personel traveling ya, atau orang yang datang berkunjung ke sebuah tempat atau sebuah kota dengan aturan dan ketetapan yang nanti akan menjadi indikator. Nah, bagaimana kita bisa membangun indikator tersebut? Kita sebagai sistem analis ya, atau sebuah kolaborasi IT yang biasa disebut sebagai DevOps ya, teknologi informasi, kita harus merancang sebuah teknologi yang bisa membuat digital ekosistem wisata tadi menjadi sebuah data yang menjadi faktor pendukung daripada pengembangan pembangunan infrastruktur di kepariwisataan sebuah sistem perkotaan. Nah, langsung saja kita masuk ke salah satu teknologi informasi yang akan dirancang. Nah, di sini ada home ya, yang berisi tentang wisata digital service ya, diberi nama seperti itu, yang bisa merekam beberapa data, yaitu registration ya, yaitu recording pengunjung ya, kemudian di situ ada akun pengunjung. Ketika recording sudah terekam, maka semua wisatawan mancanegara maupun domestik dapat melihat akses dan aktiviti traveling di sebuah kota di seluruh Indonesia, seperti itu. Kemudian dashboard nanti kita akan buat setelah semuanya mulai kita rangkai, kita desain, dan kita analis kebutuhan integrasi digital ekosistem ini. Nah, ini ada menu utama yang perlu kita lakukan, yaitu sebagai front layanan utama masyarakat atau publik, yaitu ada registration, ada tracking tour, kemudian ada virtual tracking atau virtual touring,
Kemudian digital ekoturis ya. Jadi kita bisa membuat geospasial tentang informasi kebutuhan para pendatang ya, atau tamu yang dari luar kota ingin ke sebuah kota tersebut, ada apa SDA di situ, dan bagaimana kita bisa menikmati sumber daya alam di wisata daerah tertentu lebih menarik. Nah, itu menjadi petunjuk utama untuk kenapa digital ekosistem ini harus kita bangun, yaitu dengan adanya sebuah wisata digital service berbasis buku tamu atau buku kunjungan. Nah, kita masuk ke halaman pertama. Jadi buku tamu ini bagi paspor ID itu diperuntukkan untuk wisatawan mancanegara, dan tapping chip pada KTP kita gunakan untuk wisatawan domestik ataupun menggunakan general ID, yaitu nomor handphone atau WhatsApp. Jadi mancanegara ataupun domestik bisa menggunakan nomor handphone, dan domestik juga bisa menggunakan teknologi chip, di mana kita akan merekam untuk kebutuhan tracing touring, di mana orang itu berkunjung di sebuah kota itu akan direkam oleh pemerintah setempat untuk mengetahui kebutuhan para pengunjung tersebut, wisatawan mancanegara ataupun wisatawan asing. Dan ini menjadi patokan dasar digital ekosistem untuk melakukan evaluasi terhadap pengembangan industri kepariwisataan yang semakin meningkat atau mengikuti perkembangan atau peradaban zaman. Nah, fitur-fitur juga sudah kita siapkan, mulai dari pemilihan hotel, kemudian auto check hidden ini tidak terlihat ya. Jadi kalau mereka sudah daftar, dia tapping atau scan barcode yang ada di akun ya masing-masing, nanti akan akunnya seperti ini. Dia cukup menunjukkan di barcode scanner, kemudian akan ke tracking hotel dan waktu masuk dan waktu keluar. Nah, tujuan berikutnya di sini ditawarkan mereka harus mengisi setelah dari hotel ini mereka harus kemana, karena hotel berikutnya dan tempat wisata berikutnya itu akan diintegrasikan dengan sistem yang sama, sehingga mereka ketika datang yang sudah terdaftar otomatis akan memilih tempat tinggal, akomodasi, kemudian tujuan berikutnya dan selanjutnya. Nah, auto coordinate GPS ini nanti akan membaca letak terakhir ya para wisatawan tersebut ya, seperti ini di hotel, tujuan Danau Tambing, kemudian Mantap Timali. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang akan diambil oleh instansi atau institusi pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur kepariwisataan, mulai dari transportasinya, kemudian akomodasinya, kemudian kebutuhan wisatawan seperti transportasi, kemudian ojek, apakah kota tersebut harus membuat sistem traveling ya sendiri tanpa menggunakan Gojek, itu bisa saja bergantung dari kebutuhan ini, atau kebutuhan kuliner khas dari daerah-daerah tertentu yang bisa mereka bawa atau rasakan. Nah, fitur lain adalah digital ekotourism, yang nanti setelah sistem ini berjalan kita akan kembangkan ke sistem digital ekosistem seperti si pedati ya, seperti itu. Baik, review hari ini cukup sampai sekian. Nanti kita akan bahas lebih dalam ketika sistem ini mulai kita terapkan. Saya Zainal dari KRI Digital Indonesia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompetensi.